Iya. Ada yang tertarik mau ikut? Ada yang tertarik mau ikut kajian Mama Gufron? Hidup bagaimana nih? Ini Tuh, saya lihat tuh. buka lagi Buka Al-Quran, teman-teman. Quran. Tutup. Buka Buka lagi. lagi. Gitu adabnya. Katanya kalau mereka ini punya petuah, punya moto, kalau kita punya ilmu, ilmu harus di bawah adab. Adab dulu, baru ilmu katanya. Tapi ini enggak, ilmu gak ada, adab gak ada. Ya, ilmunya gak ada, adabnya juga gak ada. Apa ini? Yakin atau tidak? Yakin. Yakin, yakin teman-teman. Kepada Gufron yakin, kepada Salafi gak yakin mereka. Apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang cukup membagongkan ya. Membagongkan sekali. Memang sangat-sangat membagongkan ini pembahasan mengenai wali-walinya orang-orang Aswajah. Kan mereka ini paling percaya kepada orang-orang aneh nyeleneh. Ketika ada orang aneh nyeleneh sedikit saja, ada sebagian dari mereka menganggapnya wali. Khilaf, terus apalagi istilah-istilah dari antara mereka itu kasyaf. Ya, kan begitu. Apalagi Mama Gufron. Mama Gufron ini viral ketika pertama dia menyebut memanggil malaikat Jibril, malaikat Munkar Nakir. Pokoknya semua malaikat dia panggil untuk bersaksi katanya. Bersaksi untuk apa saya tidak mengerti. Intinya mereka ini gaduh dengan orang-orang Ba'alawi. Dari dulu saya memang sudah tidak percaya kepada orang-orang sejenis ini. Meskipun ada orang yang mengatakan, oh dia itu bisa begini, bisa begitu. Ya, memang banyak bisanya. Wali-wali orang Sufi Aswaja itu kadang banyak bisanya, teman-teman. Saya di sini bukan menyatakan semua orang Aswaja seperti ini, tetapi yang seperti ini pasti dari Aswaja, pasti Sufi. Dan asik teman-teman. Orang yang ikut pemahaman-pemahaman seperti ini, apalagi mereka sudah memasrahkan dunia akhirat mereka kepada wali-wali. Apapun yang wali-wali mereka sebutkan, entah wali-wali itu gila, wali-wali itu stres, wali-wali itu dukun, wali-wali itu bagaimanapun. Contohnya seperti Gufron, orang pinter, ya orang yang cerdas lah, yang memiliki pemikiran intelektual, itu bisa tertipu. Contohnya seperti Kiai Imad, yang dimana Kiai Imad ketika Mama Gufron makoli inna rahmatan begitu-begitu, oh amin. Yang saya kira awalnya Kiai Imad itu intelektual, ternyata amin-aminan kepada doa-doa halu Gufron. Allah. Makanya di situ saya sebut kalau Kiai Imad percaya kepada Kiai Gufron, maka Kiai Imad juga sontoloyo. Saya nyatakan seperti itu. Terang. Apa? Gak mau terima? Gak mau terima pendukungnya Kiai Imad. Allah, ya Allah. Untuk tesis Kiai Imad mengenai nasab Ba'alawi, saya tidak komentar perihal itu. Ya, karena kalau pembahasan ilmiah, saya support. Tetapi kalau pembahasan halu, makanya kan kemarin ketika ada wali-wali siapa itu yang mengaku Imam Mahdi katanya. Terus dia mengaku didatangi Nabi Muhammad kalau nasab Ba'alawi itu terputus. Mungkoti katanya. Makanya kalau ada jalur mimpi seperti itu untuk memutuskan sesuatu yang seharusnya ilmiah, maka nanti akan dilawan dengan mimpi-mimpi yang lain. Karena mereka jago dalam bermimpi. Ya. Mendongeng juga sebagian dari mereka oknum-oknumnya jago sekali. Top. Sekarang mari kita simak beberapa video yang dimana sangat menarik untuk kita saksikan dari Mama Gufron ini. Sangat luar biasa. Makanya sangat banyak orang yang tertarik kepada kajian dia karena asik ya. Asik sekali. Langsung video. Aduh ya Allah. Makanya dia itu banyak pemujanya teman-teman, banyak pengikutnya ya karena seperti ini asik. Sama dengan gus-gusan itu ya, gus-gusan yang mengadakan dangdutan, mengadakan jogetan, mengadakan perempuan lenggak-lenggok ya laris manis karena memang seperti ini laris teman-teman. Nggak perlu diukur keilmuannya, cukup mengadakan jogetan lalu nasihat petuah udah cukup dia jadi ulama sudah. Yeah. Ada yang tertarik mau ikut? Ada yang tertarik mau ikut kajian Mama Gufron? Gak perlu belajar. Ya, cukup dengerin dia ngaji. Langsung nanti ketika kalian mau masuk neraka, dia penjaga gawangnya. Tapi bukan penjaga gawang agar kalian tidak masuk neraka. Penjaga gawang agar kalian masuk ke neraka semua. Ya, yuk yang ikut saya. Nih gawangnya gitu. Ya penjaga gawang neraka bener ya. Jadi orang yang ikut dia nanti ketemu sama Mama Gufron di neraka. Yuk, gitu. Saya di sini tidak menjamin kalau dia masuk surga atau neraka, teman-teman.
Tapi dengan caranya seperti ini, dengan kehaluannya yang seperti ini, dengan pengikutnya yang seperti itu, sudah bisa menentukan dia arahnya kemana. Apalagi kalau dia tidak bertaubat, ya. Orang yang ikut Mama Gufron beserta Gufronnya ini, apabila tidak bertaubat, ya pasti sudah kelihatan kemana tujuannya. Ya. Allah, ikut dukun, langsung ikut jogetan. Topinya, topi katanya, kopiahnya lihat. Yang ini, iya. Joget teman-teman. Pancasila. Nyanyi apa? Nyanyi apa ini? Oh, nyanyi sudah teman-teman. Nyanyinya udah, nyanyi dia. Nyanyi apa ini? Asik, ya Allah. MUI. Saya kemarin mempertanyakan kepada MUI apakah yang seperti ini sudah masuk kriteria standarisasi. Apakah yang seperti ini masuk standarisasi MUI? Atau bagaimana? Bagaimana standar menurut MUI itu? Apakah yang seperti ini masuk standar? Kan asik, dijaga sama Banser. Ya, jaga sama Banser. Bahkan tidak berhenti sampai situ. Kepada jogetan mereka asik senyum-senyum teman-teman. Tapi ketika pada kepada Al-Quran, si Gufron ini, gak punya adab. Katanya kalau mereka ini punya petuah, punya moto, kalau kita punya ilmu, ilmu harus di bawah adab. Adab dulu, baru ilmu katanya. Tapi ini enggak, ilmu gak ada, adab gak ada. Ya, ilmunya gak ada, adabnya juga gak ada. Sontoloyo bener memang ini orang. Ini Tuh, saya tuh. buka lagi Buka Al-Quran teman-teman. Quran. Tutup. Buka lagi. lagi. Gitu adabnya. Adabnya siapa ini? Adabnya wali. Walinya mereka. Kagok sama saya lah. Quran tak mangan sekalian kira. Ya Allah. Nih, Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin ke Al-Quran itu siapa yang sampai seperti ini? Ngeri ya. Di sini dipasang foto, ini foto Kiai Imad, ya Allah. Terus di sini ada juga satu video dia memimpin doa teman-teman. Tuh. ini ada ayat diganti menjadi ayat jam-jam. Amin. Amin. Percaya kan wali. Ya. Ya malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril. Ini kan wali ini. Jadi semuanya amin. Hukum naka syada'at kalian makulian nasyadul iman. Pokoknya makuli teman-teman. Al-Hafal wal inna rahmatan syahnawawi. Seolah-olah jemaahnya mengerti teman-teman. Makuli inna, amin, amin. Allah. Betapa diperbodoh umat ini sama dukun-dukun seperti ini ya. Makul inna rahmatan ya malaikat. Makuli inna rahmatan. Tuh, mengerti. Jemaahnya ngerti teman-teman. Yakin atau tidak? Yakin. Yakin teman-teman. Kepada Gufron yakin. Kepada Salafi gak yakin mereka. Apa ini? Jangankan kepada Gufron teman-teman. Jangankan kepada Gufron. Kepada Wildo. Wildo yang hanya pakai sempak. Percaya mereka. Kalau Wildo itu katanya bertauhid. Siapa yang percaya? Cak Nun. Betapa ngerinya. Di Indonesia ini sudah tidak kekurangan orang-orang aneh nyeleneh dianggap wali. Guru sekumpul mengaku lututnya dicium Nabi, langsung jadi wali. Pokoknya untuk menjadi wali di Indonesia sangat gampang. Cukup bertindak aneh, cukup cerita halu, cukup cerita karomah, cukup cerita tentang hal-hal yang aneh nyeleneh. Kalau perlu jadi orang gila, wali sudah. Wali sudah. Orang yang mengaku dirinya intelektual seperti Hanif Alatos, mencari pembenaran teman-teman. Adanya wali Majedub. Saking cintanya dia kepada Allah, diangkat akalnya oleh Allah. Betapa luar biasanya Allah sampai ngangkat akal. Apakah Allah itu kurang cinta kepada Nabi Muhammad sampai tidak diangkat akalnya? Apakah Allah tidak cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kepada Hasan wal Husain, kepada Fatimah? Sehingga mereka-mereka itu tidak diangkat akalnya, tidak jadi gila. Hanya ada pada zaman sekarang. Hanya ada pada Ba'alawi. Meskipun ada orang Aswaja yang tidak percaya kalau dia wali, tetapi di sisi lain dia meyakini wali-wali yang lain. Ya, tidak percaya kepada wali Gufron, percaya kepada Wildo. Gak percaya kepada Wildo, percaya pada guru sekumpul. Gak percaya pada guru sekumpul, percaya kepada wali Majedub. Intinya muter di situ, muter. Intinya mereka itu berputar di situ kepada wali-wali itu, ya. Aduh. Ya Allah, intinya asik teman-teman. Kalau di agama NU tuh asik. Kalau orang-orang yang orang-orang yang mengadakan dangdutan
di dalam pengajian mereka jaga. Orang seperti Gufron dicium tangannya bolak-balik, dijaga sama Banser. Na'udzubillah. Kepada kajian salafi mereka anti, teman-teman. Kenapa? Orang-orang salafi kan mengajak kita beribadah dengan cara yang simple, mengajak kita beragama dengan cara yang mudah. Islam itu mudah. Enggak kalau mereka. Orang aneh nyeleneh itu dianggap wali. Ada satu video, teman-teman, dangdutan mereka. Pengajian mereka dangdutan. Dijaga. Ada fotonya Kiai Hashim Asy'ari di belakang. Tuh, di belakang. Ya, pengajian umum ada Kiai Haji Hashim Asy'ari fotonya. Ada bansernya. Cowok cewek bansernya. Joget, teman-teman. Apakah tidak ada nasihat ya bahwa perempuan itu jangankan bernyanyi lenggak-lenggok, berceramah tidak diperkenankan. Ada pendapat dari kebanyakan ulama, wanita berceramah ada yang mengharamkan. Apalagi nyanyi yang nggak ada gunanya seperti ini, menghibur. Oh, jelas banyak laki-laki terhibur di situ. Kalau menganggap ini hiburan di dalam pembukaan acara, jelas ini menghibur. Wanita menyanyi untuk laki-laki, menghibur laki-laki. Wanita penghibur laki-laki. Gitu. Ya, dijaga sama Banser. Pengajian umum ada foto Kiai Haji Hashim Asy'ari di belakang. Top bener memang, ya. Ilmu di bawah adab. Ini adab ini. Ini adab. Allah. Ngeri ya. Ngeri. Ya tahu saya mau komentar apa. Intinya ngeri lah. Kalau kita melihat tingkah mereka ini mengerikan. Dari Mama Gufronnya, dari acara pengajiannya, solawat-solawat jingkraknya. Ketika kita mengkritisi hal-hal itu, kita dihujat, kita dicaci maki, kita dibenci. Tetapi kalau mereka melakukan hal seperti itu, mereka bangga. Bahkan sampai tawuran pun mereka bangga. Saya di sini sebagai orang yang mengajak teman-teman untuk berpikir, ya, mengajak teman-teman untuk berpikir agar apa? Agar tahu kebobrokan dari kalangan-kalangan muslim yang ada di Indonesia ini. Saya mau dihujat, mau difitnah, mau dikatakan apapun dari golongan mereka, saya tidak peduli. Saya menganggapnya sebagai pencair dosa-dosa dulu yang sebenarnya saya lakukan. Sebagai pencair dosa-dosa saya yang dulu. Tapi untuk kedepannya, saya akan memberikan edukasi. Saya akan memberikan edukasi-edukasi yang akan membuka mata kalian. Betapa bobroknya, betapa fatalnya, betapa mirisnya pemahaman-pemahaman yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan itu semua ada di kalangan, kalian bisa tebak sendiri. Yang pasti bukan dari kalangan salafi.